Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Baha'iddin Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Haruri wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama hadir dalam majelis ilmu dalam pengajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis ini, bermanfaat untuk kita fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Mari kita ikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Kita masih dalam bab syarikah wal wakalah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Jabir ibn Abdullah, aradtu ngarepaken sapa ingsun al khuruja ing metu ila Khaybar maring Khaybar, fa ataitu nuli teka sapa ingsun an-nabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi, idza ataita tatkalane wis teka sapa sira wakili ing wakil ingsun bi Khaybar ing dalem Khaybar, fakhud mongko ngalapo sapa sira minhu saking wakili 15 ing 15 apane waskon wasake. Rawahu Abu Dawud wa sahhahahu. Diriwayatkan dari Jabir ibn Abdullah
radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya ingin keluar ke Khaybar. Kemudian aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, jika kamu datang pada wakilku di Khaybar, maka ambillah dari dia 15 wasak. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Abu Dawud. Hadirin rahimakumullah, hadis ini menunjukkan kepada kita tentang disyariatkannya mewakilkan atau menjadikan wakil, bahwa boleh kita mewakilkan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Tetapi bukan, ini adalah dalam hal muamalah, bukan dalam ibadah. Kalau dalam ibadah nggak boleh seseorang mewakilkan. Misalnya seseorang mengatakan, saya wakilkan kepadamu untuk melaksanakan sholat asar, misalnya, nggak boleh. Karena dia malas sholat asar, kemudian diwakilkan pelaksanaan sholat asar untuk dia kepada orang lain, nggak bisa. Atau misalnya seseorang mengatakan karena dia nggak bisa sholat, nggak bisa puasa, kemudian dia bilang, saya wakilkan kepadamu puasa saya, misalnya, agar kamu melaksanakan puasa untuk saya. Itu tidak bisa, tidak bisa diwakilkan kepada orang lain dalam hal ini. Atau seseorang misalnya nggak bisa untuk berwudu, saya malas wudu, saya wakilkan kamu ya untuk wudu, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi dalam perkara-perkara seperti itu tidak bisa, tidak semua hal bisa diwakilkan kepada orang lain, tetapi dalam sebagian hal seperti dalam seperti yang kemarin kita sebutkan, misalnya dalam jual beli, dalam akad pernikahan, dalam sewa menyewa, dan dalam beberapa permasalahan lainnya, itu dibolehkan untuk mewakilkannya kepada orang lain. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki wakil di saat wakil untuk mengambil atau untuk mengambil 15 wasak. Ini dalam perang Khaybar. Ghanimah yang ada dalam perang Khaybar. Perang Khaybar itu peperangan antara umat Islam dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi awalnya melakukan perjanjian dengan umat Islam. Tetapi orang-orang Yahudi ini kemudian mereka berkhianat. Dan ini salah satu karakteristik orang Yahudi, suka melakukan perjanjian, suka untuk berjanji, tetapi kemudian pada akhirnya mereka mengingkarinya. Di awal-awal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah dan menguasai Madinah, orang-orang Yahudi itu nabi itu melakukan perjanjian dengan mereka. Tetapi kemudian mereka banyak melanggar perjanjian dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga terjadi peperangan-peperangan. Di antaranya adalah perang melawan perang yang disebut dengan perang Khaybar antara umat Islam dengan Yahudi. Di Khaybar itu nama suatu daerah yang di sana orang-orang Yahudi memiliki benteng yang sangat banyak dalam peperangan itu, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam memerlukan beberapa hari untuk kemudian menaklukkan dan mengalahkan orang-orang Yahudi yang ada di Khaybar. Dalam perang Khaybar itu Nabi memiliki mewakilkan kepada salah seorang sahabat untuk mengambil
mengambil ghanimah, yaitu yang banyaknya adalah 15 wasak yang disebutkan di sini. Inti hadis ini adalah bolehnya atau disyariatkannya untuk mewakilkan suatu perbuatan kepada orang lain, dan itu hukumnya adalah boleh dan disyariatkan. Wa an Urwata al-Bariqi radhiyallahu anhu anna Rasulullah satamane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ba'atsa ngutus sapa Rasulullah ma'ahu sartane Rasulillah bidinarin kelawan dinar yashtari kang tuku lahu kanggo Kanjeng Nabi udhiyatan ing udhiyah. Al haditsa rawahul Bukhari fi asna'i haditsin wa qad taqaddama. Diriwayatkan dari Urwah Al-Bariqi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang. Ba'atsa ma'ahu artinya mengutus seseorang untuk membawa uang 1 dinar. Membawa 1 dinar yang dengan uang itu beliau mewakilkan orang itu untuk membelikan binatang kurban untuk beliau. Al-hadis. Al-haditsa di sini artinya akmilil hadis, lanjutkan hadisnya, untuk menunjukkan bahwa hadisnya itu ada sambungannya. Jadi kalau ada seseorang membaca ayat atau membaca hadis, hadisnya panjang, kemudian dia potong di tengah, tidak dilanjutkan karena yang dia perlukan dari hadis itu sebagai dalil itu sudah mencukupi. Kemudian dia membaca al-hadis, maka artinya dibaca nasab al-haditsa, artinya akmilil hadis, lanjutkan pembacaan hadisnya. Hadisnya masih ada lanjutannya. Kalau kamu ingin melanjutkannya silahkan dibaca sendiri lanjutannya. Itu yang dimaksud al-haditsa. Atau al-ayah, biasanya seseorang membaca ayat hanya sepotong, tidak sampai lengkap 1 ayat. Kemudian dia mengatakan al-ayah. Nah, ini al-ayah, al-ayata artinya akmilil ayah. Masih ada lanjutan dari ayat, kamu baca sendiri lanjutannya. Itu yang dimaksud dengan ucapan al-ayata. Di sini disebutkan al-haditsa, artinya hadis ini bukan hanya sampai di sini, tetapi masih ada lanjutannya. Jika kamu menghendaki untuk membacanya secara lengkap, bacalah sendiri. Al-ayata, al-haditsa. Hadirin rahimakumullah, karena inti yang dibahas di sini sudah tersebutkan di dalam penggalan hadis ini, yaitu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengutus salah seorang sahabat sebagai wakil beliau untuk membelikan binatang kurban untuk beliau dengan dikasih atau dibawain uang 1 dinar untuk membeli. Jadi berarti dalam hal jual beli itu bisa ada wakalah. Seseorang bisa mewakilkan orang lain untuk membelikan sesuatu untuknya. Seseorang juga bisa menjualkan sesuatu barang yang menjadi miliknya. Misalnya yang dilakukan oleh Nabi ini. Nabi ngasih seseorang 1 dinar, mewakilkan kepada orang itu untuk membelikan udhiyah, yaitu binatang kurban untuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kita juga bisa, misalnya saya kemudian mewakilkan kepada kamu untuk membelikan makanan di warung misalnya, atau untuk membelikan baju, atau untuk membelikan HP di toko HP, maka itu boleh. Tetapi dalam hal ini kamu sebagai wakil, siapapun, apakah kita mewakilinya sebagai pembeli atau mewakilinya sebagai penjual dalam jual beli, maka harus memperhatikan kemaslahatan orang yang mewakilkan.
harus memperhatikan kemaslahatan orang yang mewakilkan. Ini karena ketika seseorang itu ditunjuk sebagai wakil dari orang lain, artinya dia diberikan amanah. Dia diberikan kepercayaan yang dia harus memperhatikan kemaslahatan orang yang mewakilkan dia. Artinya kalau dia membeli sesuatu, misalnya disuruh membeli sesuatu, maka harus dicari barang yang paling murah dan paling bagus. Kalau kita membelikan sesuatu untuk orang lain, karena kita memperhatikan kemaslahatan orang tersebut. Nah, dia memperbandingkan, kalau di toko ini harganya sekian, mereknya ini harganya sekian, di toko itu harganya sekian, di toko itu sekian. Paling enggak 3 toko itu dilihat, mana yang paling murah itu yang dibeli oleh dia untuk orang yang diwakili. Yang paling murah dan paling bagus. Nah, itu yang untuk kemaslahatan dari dari orang yang mempercayai kita sebagai wakil dia dalam membeli. Tidak boleh kita misalnya mengabaikan itu. Misalnya kita karena untuk orang lain, kita beli untuk orang lain, kita beli yang jelek, mahal, jelek lagi. Sehingga ketika kita kasihkan ke dia, dia menjadi kecewa. Kok kamu belikan kayak begini misalnya? Kan saya suruh yang bagus, kenapa dibelikan yang jelek misalnya? Maka akan mengecewakan orang yang mewakilinya. Nah, mewakilkan kepada dia. Demikian juga kalau kita mewakili seseorang untuk menjual sesuatu, maka kita juga harus memperhatikan kemaslahatan dari pemilik barang itu. Dijual dijual yang memberi kemaslahatan, jangan dijual dengan harga lebih murah dari yang ditetapkan oleh penjual. Misalnya, tolong ini dijual dengan harga misalnya 10.000. Jangan dijual 9.000 atau dijual 8.000. Pemilik barang nyuruh kita jual 10.000, kita malah jual 9.000 padahal kita wakilnya, bukan pemiliknya. Itu namanya kita merugikan pemilik barang tersebut. Nah, paham ya? Jadi sebagai wakil dalam semua hal itu bukan hanya dalam jual beli, itu harus memperhatikan maslahah bagi orang yang mewakilkan pekerjaan itu pada diri kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Nabi mewakilkan kepada seorang sahabat untuk membelikan binatang kurban untuk beliau. Nah, menunjukkan bahwa taukil dalam hal ini, dalam jual beli itu adalah diperbolehkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ba'atha wasngutus sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umara ing Umar ala shadaqati ing atase sedekah. Al haditha nerusna sira ing hadis muttafaqun alaih. Hadirin rahimakumullah, sedekah yang dimaksud di sini adalah zakat. Sedekah. Ketika disebut sedekah dalam ayat atau hadis, sering yang dimaksud itu adalah as-sedekah al-wajibah, yaitu zakat. Jadi sedekah ada as-sedekah al-wajibah, ada yang as-sedekah yang ghairul wajibah. Sedekah al-wajibah maksudnya adalah zakat. Seperti dalam surat At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara. Apa yang dimaksud dengan as-shadaqat? Di sini adalah zakat. Di sini juga zakat. Ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umara as-shadaqah. Rasulullah mengutus Umar ala sedekah, artinya untuk membayarkan sedekah, membayarkan zakat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wakil. Nah, jadi kita boleh mewakilkan seseorang untuk membayarkan zakat kita kepada mustahik. Seperti yang kemarin sudah kita singgung.
pada masa sekarang ini banyak sekali kelompok masyarakat yang membuat panitia penyaluran zakat, penerimaan dan penyaluran zakat. Ada di masjid-masjid, ada di musola-musola, kadang ada di RT-RT atau RW, ada di kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Mereka membuat panitia zakat. Nah, panitia zakat pada masa sekarang ini itu bukan amil syar'i. Karena amil syar'i itu adalah seseorang yang ditunjuk oleh khalifah untuk mengambil dan mendistribusikan zakat. Itu namanya amil syar'i. Kalau yang ditunjuk oleh takmir masjid, takmir musola, yang ditunjuk oleh Pak RT, oleh Pak Lurah, itu bukan amil syar'i. Nah, tetapi bukan berarti nggak boleh diadakan. Boleh diadakan, tetapi mereka bukan amil syar'i yang berhak untuk mendapatkan bagian dari zakat. Mereka statusnya adalah sebagai wakil. Nah, di sini sebagai wakil dari muzakki. Muzakki orang yang mengeluarkan zakat. Nah, dia adalah wakilnya. Nah, pada dasarnya yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat untuk diri saya, istri dan anak-anak saya adalah saya. Itu yang mengeluarkan langsung kepada mustahiq. Pada dasarnya begitu. Saya keluarkan zakat saya kepada mustahiq, istri dan anak-anak saya langsung kepada mustahiq. Itu pada dasarnya yang wajib adalah saya, bukan orang lain. Nah, tetapi kalau saya misalnya mempercayakan, mewakilkan penyaluran zakat itu kepada seseorang yang saya percaya, misalnya di yayasan ini ya, ada seseorang yang terpercaya, dia paham siapa mustahiquz zakat dan dia orang yang thiqah, orang yang terpercaya, yang senantiasa menjalankan amanah, orang yang memberikan amanah kepadanya. Maka saya wakilkan penyaluran zakat saya, istri dan anak-anak saya kepada dia. Kemudian dia yang menyalurkannya kepada mustahiq zakat. Itu diperbolehkan. Tapi di sini harus diperhatikan, dipastikan bahwa panitia zakat yang menjadi wakil kita adalah orang yang thiqah, orang yang terpercaya, bukan orang sembarangan, bukan orang bodoh. Ini yang jadi panitia zakat gak pernah belajar ahkamuz zakat. Dia jadi panitia zakat tapi gak tahu ahkamuz zakat, gak pernah belajar siapa mustahiquz zakat yang 8 itu. Dia gak paham. Nah, kalau dia gak paham, sudah jelas membahayakan. Membahayakan gimana maksudnya? Membahayakan zakat kita gak akan sampai kepada mustahiq zakat. Jika nggak sampai ya nggak sah zakat kita nanti. Kalau nggak thiqah juga, nggak terpercaya, jangan-jangan zakat yang kita minta kepada dia mewakili kita menyalurkannya kepada orang lain, ternyata dikorupsi sama panitianya. Diambil sama panitianya, dimakan sendiri. Nah, ini karena nggak terpercaya. Karena itu kita mewakilkan sesuatu tentu kepada orang yang terpercaya dalam semua hal. Termasuk tadi dalam jual beli misalnya. Dalam jual beli ya, nyuruh orang yang terpercaya untuk menjualkan barang kita. Kalau kita nyuruh orang untuk nunggu toko kita misalnya, kemudian dia bukan orang terpercaya, dia wakil kita untuk menjualkannya, tetapi dia bukan orang terpercaya, bisa diambilin barang yang ada di toko kita itu oleh dia. Rugi kita nanti. Nah, maka dia harus orang yang terpercaya, orang yang thiqah. Nah, dalam hal ini juga demikian menyalurkan zakat khususnya. Kalau tadi misalnya kita salah pilih sebagai wakil kita dalam jual beli, maka kerugian dunia. Tetapi kalau dalam hal penyaluran zakat, kemudian kita salah memilih orang sebagai wakil kita, maka zakat kita nggak sah
Dan nanti di akhirat kita terancam dengan azab Allah karena dianggap kita belum mengeluarkan zakat yang wajib untuk kita keluarkan. Ini penting karena sekarang ini kebanyakan para panitia nggak paham tentang ahkamu zakat. Nggak paham tentang hukum-hukum zakat. Yang penting dibentuk saja panitia zakat, kemudian habis itu dibagikan sebagian untuk panitianya, diambil dan seterusnya. Ini sangat rawan. Makanya yang menurut Imam Ahmad yang lebih baik, yang sunnah itu kita menyerahkannya secara langsung zakat itu kepada mustahik untuk memastikan bahwa zakat kita dan keluarga kita itu telah sampai kepada mustahik. Karena kalau lewat wakil panitia dalam hal ini belum tentu ini sampai apa enggak zakatnya. Tapi kalau secara langsung maka kita bisa yakin 100% bahwa zakat kita telah sampai kepada mustahik. Tapi seandainya ada yang kita percaya dan dia memang terpercaya, boleh bagi kita untuk mewakilkannya kepada orang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sekaligus menunjukkan bahwa Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu orang yang terpercaya, orang yang thiqah. Sehingga Nabi itu mempercayakan penunaian zakat Nabi dan keluarganya kepada Sayyiduna Umar. Ini sebuah pengakuan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kethiqahan dari Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena seandainya Umar bin Khattab beliau tidak thiqah, maka Nabi tidak akan mewakilkan pengeluaran zakat beliau kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Muttafaqun alaih. Kita lanjutkan kembali. Wa Jabirin radhiyallahu anhu anna nabiyya saat temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku nahara beleh kurban sapa Kanjeng Nabi salasan ing telu wasitina lan suwita. Wa amara lan perintah sapa Kanjeng Nabi aliyan ing Ali ayat baha ing yen to beleh sapa Ali al baqiyah ingkang weneh ingkang tersisa. Al haditsa narusna sapa sira al hadis rawahu Muslimun. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyembelih binatang kurban. Nahara itu menyembelih binatang kurban. Salasan wasitin 63. 63 binatang kurban. Beliau menyembelihnya secara langsung. Kemudian beliau memerintahkan kepada Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk menyembelih sisanya. Jadi 63 disembelih langsung oleh Nabi, sisanya masih ada yang belum disembelih. Nabi mewakilkan penyembelihannya kepada Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hadis ini juga menunjukkan dalam hal penyembelihan binatang kurban itu boleh diwakilkan kepada orang lain. Pada dasarnya yang lebih utama, yang lebih utama, kalau kita menyembelih binatang kurban, itu kita sembelih sendiri. Kita yang berkurban itu yang menyembelihnya sendiri. Di rumahnya, di hadapan keluarganya. Jadi keluarganya dikumpulkan, kemudian dia menyembelih binatang kurban disaksikan oleh anggota keluarganya. Itu yang lebih utama. Tapi kebanyakan orang pada masa sekarang ini mewakilkan penyembelihannya kepada orang lain. Kenapa? Karena nggak semua orang bisa menyembelih. Dan nggak semua orang yang bisa menyembelih itu berani untuk menyembelih. Sebagian orang nggak paham gimana menyembelih yang benar. Menyembelih binatang ternak apalagi yang disembelih sapi.
atau kambing. Nah, biasanya dia nyembelih ayam. Kalau nyembelih kambing, nggak pernah dia ragu-ragu atau dia nggak berani misalnya, maka itu bisa diwakilkan kepada orang lain penyembelihannya. Nah, sekarang biasanya di masjid-masjid, di musola-musola itu juga ada panitia yang menerima binatang kurban untuk disembelih. Artinya mereka siap untuk menjadi wakil dari orang yang berkurban untuk menyembelihkan binatang kurban mereka. Nah, ini boleh ya dalam hal ini. Apalagi orang yang nggak paham bagaimana menyembelih, bisa berbahaya. Kalau dia nggak paham menyembelih, kemudian penyembelihannya nggak sah, kurbannya bisa nggak sah. Diwakilkan saja kepada orang lain. Atau seseorang itu nggak berani lihat misalnya darah, sehingga dia nggak berani untuk menyembelih, maka juga bisa diwakilkan kepada orang lain. Nabi menyembelihnya, tapi Nabi sisanya itu diwakilkan kepada Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini juga menunjukkan Sayyidina Ali itu thiqah, terpercaya, sehingga Nabi mempercayakan penyembelihan kurban beliau itu kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tapi lagi-lagi orang yang menjadi wakil kita dalam penyembelihan binatang kurban harus dipastikan orang yang paham ilmu agama dan tahu bagaimana menyembelih binatang kurban, serta dia terpercaya. Sebab kalau nggak terpercaya nanti dagingnya diambil dia sendiri, masuk kulkas dia nanti. Nah, karena orangnya nggak terpercaya yang menyembelih. Atau misalnya kalau dia nggak paham cara penyembelihan yang benar, nanti bisa nggak memenuhi syarat. Nggak memenuhi syarat, dipastikan dia juga akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Seorang muslim mukmin berakidah ahli sunnah wal jamaah. Jangan sampai Wahabi yang jadi wakil penyembelihan kita. Karena orang yang Wahabi yang meyakini paham tasbih dan tajsim, mereka telah jatuh pada kekufuran, menjadi murtad. Jika mereka murtad menyembelih binatang kurban atau binatang apapun, maka binatang sembelihannya adalah bangkai. Haram untuk dimakan dan najis hukumnya. Nah, harus diwaspadai, bukan sembarangan kita menyerahkan binatang kurban kita kepada orang lain. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita menjadi wakil dari seseorang, bolehkah kita mewakilkannya kepada orang lain lagi? Kalau menurut Imam Ahmad boleh. Kalau menurut Imam Syafi'i itu tidak boleh, kecuali dengan izin orang yang memiliki yang memiliki harta itu. Kalau misalnya ada seseorang mewakilkan kepada saya untuk penyembelihan binatang kurban, tapi saya nggak berani nyembelih binatang kurban, atau nggak tega lah, nggak tega lihat ada yang disembelih itu nggak tega, sehingga kemudian saya padahal sebagai wakilnya, tapi saya mewakilkan lagi itu kepada orang lain. Saya sebenarnya yang disuruh untuk menjadi wakil menyembelihnya, tetapi saya wakilkan lagi kepada orang lain. Bagaimana itu? Menurut Imam Ahmad boleh, yang seperti itu boleh. Menurut Imam Syafi'i nggak boleh, kecuali dengan seizin dari pemiliknya. Jika saya ngomong kepada yang korban, nanti yang nyembelih si fulan, oh ya nggak apa-apa misalnya, maka itu diperbolehkan. Atau kamu misalnya saya suruh kamu untuk membelikan sesuatu, tolong belikan saya HP misalnya di toko HP sana. Kemudian kamu terima, ya siap, siap. Ternyata nggak siap. Nah, ternyata dikasihkan kepada orang lain, tolong belikan ya, ini untuk Ustadz misalnya HP sekian.
Kamu tadi bilang siap, ternyata kamu wakilkan lagi kepada orang lain. Ini bagaimana? Kalau menurut Imam Ahmad boleh, menurut Imam Syafi'i nggak boleh. Kamu harus izin dulu kepada saya. Nah, izin dulu kepada saya untuk kemudian bisa mewakilkannya lagi kepada orang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi mewakilkan dalam hal penyembelihan binatang kurban. Tadi dalam masalah zakat. Sebelumnya dalam masalah jual beli. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi qissatil asif. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ughdu ya Unais ala mar'ati hadza fa in i'tarafat farjumha." Fi qissatil asif. Ing dalam kisah seorang pekerja. Qala Nabiyyu dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ughdu lunga sapa sira ya Unais alam raati hadza ing atase bojo wadone iki lanang fa ini atarafat mongko lamun ngaku sapa imraatu hadza farjumha mongko ngrajama sapa sira ing imraati hadza. Al haditsa narusna sapa sira ing hadis muttafaqun alaihi. Ini sekarang dalam hal pelaksanaan had. Pelaksanaan had. Kalau kemarin had, menerima had tidak bisa diwakilkan kepada orang lain, ya kan? Itu sudah kita bahas di awal ketika kita menjelaskan tentang bab ini. Kalau ada seseorang misalnya mendapatkan kisos dibunuh, nggak boleh saya mewakili dia untuk dibunuh, biarkan dia hidup, saya saja yang mati misalnya. Karena dia sepasang kekasih misalnya, yang satu kena hukuman mati, dia rela mengorbankan nyawa dia demi hidupnya kekasihnya itu misalnya. Ini meskipun adanya dalam sinetron dan film saja. Ini kan hanya khayalan ya. Kemudian dia mengatakan, saya siap mati menggantikan kamu biar kamu hidup, nggak masalah, saya yang mati misalnya. Untuk diqisas karena telah membunuh seseorang. Nggak boleh, yang seperti itu nggak boleh. Yang kena had ya pelakunya, orang lain nggak bisa mewakili dia. Kalau dia mencuri misalnya, maka yang dipotong tangan yang mencuri, nggak bisa seseorang mewakilinya. Itu dari sisi apa? Dari sisi orang yang terkena had, nggak bisa diwakilkan kepada orang lain. Tapi dari sisi orang yang menegakkan had, itu boleh diwakilkan kepada orang lain. Pada dasarnya siapa yang menegakkan had itu? Hakim. Yang menegakkan had itu adalah hakim atau qadhi. Pemerintah itu yang menegakkan had. Tetapi dia boleh mewakilkannya kepada orang lain. Contohnya nih, yang berhak menegakkan had bagi seorang penzina, hadnya apa? Rajam. Karena di sini dalam kisah ini adalah kisahnya tentang seorang laki-laki yang mengadukan istrinya yang telah berzina. Artinya zinanya adalah zina muhsan, yang hukumannya adalah dirajam sampai mati, dilempari batu sekepalan tangan sampai dia mati. Itu hukuman rajamnya, hukuman rajam namanya. Nah, Nabi setelah ceritanya sebenarnya panjang, tetapi singkat ceritanya, Nabi kemudian mengutus sahabat Unais untuk pergi. Coba pergilah kamu. Kalau perempuan itu ngaku bahwa dia telah berzina, maka farjumha. Beliau menyuruh Unais untuk menegakkan rajam untuk perempuan itu. Berarti beliau mewakilkan kepada Unais dalam menegakkan had terhadap perempuan yang berzina tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan apa? Menunjukkan bolehnya mewakilkan
pelaksanaan had kepada orang lain. Oleh hakim diwakilkan kepada orang lain. Tidak harus hakim itu sendiri yang langsung menegakkannya, yang langsung merajamnya, tetapi dia bisa mewakilkannya kepada orang lain. Nah, terkait dengan perbuatan zina atau semacamnya, kemaksiatan yang lain, hendaknya sebenarnya seseorang itu menyembunyikannya. Nah, seseorang itu menyembunyikannya. Tidak selayaknya seseorang itu kemudian membukanya, membuka di hadapan orang banyak atau menyampaikannya di hadapan orang banyak. Kalau seseorang mengakui dengan lisannya bahwa dia telah berzina, maka cukup untuk ditegakkan had pada dia, meskipun dia satu orang. Tapi kalau dia bersaksi untuk orang lain, satu orang tidak cukup. Harus 4 orang laki-laki yang thiqah, yang terpercaya, yang melihat secara langsung perbuatan zina tersebut. Baru bisa dijadikan sebagai dasar untuk menegakkan had. Tetapi kalau pengakuan pelaku, meskipun hanya satu, maka itu sudah cukup untuk menegakkan had. Tetapi jika seseorang melakukannya, yang lebih baik itu adalah menyembunyikannya, tidak mengakuinya. Kalau tidak mengakuinya bukan berarti dia secara pribadi ya dia mengakuinya, tetapi dia bertaubat kepada Allah, tidak memberitahukannya kepada orang lain. Dia bertaubat kepada Allah. Karena pernah di zaman Nabi ada seorang laki-laki, orang banyak, sedang dalam majelis orang banyak. Kemudian dia tiba-tiba mengatakan, ya Rasulullah, zina itu. Wahai Rasulullah, saya sudah berzina. Dia langsung ngomong begitu, padahal banyak orang. Dia ngomong begitu. Ketika gitu, Nabi nggak menggubris ucapan dia itu, Nabi memalingkan mukanya. Memalingkan mukanya. Sudah begitu dia malah memalingkan muka, dia datang ke sini, ya Rasulullah, zina itu. Nabi memalingkan lagi mukanya ke kanan. Artinya Nabi sebenarnya nggak pingin dengar orang itu ngomong kayak begitu. Mestinya dia diam saja, nggak usah ngomong-ngomong begitu. Sampai 3 kali, kemudian Rasulullah mengatakan, la'allaka qabalta. Mungkin kamu cuma nyium saja, nggak zina. Cuma mencium saja, nggak sampai berzina. Dia tetap mengatakan bahwa dia berzina. Akhirnya apa? Ditegakkan had kepada dia dirajam. Nah, dia dirajam karena dia mengaku sendiri. Nah, semestinya Nabi di situ sudah memberikan isyarat. Semestinya dia diam dan nggak usah memberitahukannya kepada orang lain perbuatan yang buruk, perbuatan maksiat itu. Bukan hanya zina, tetapi kemaksiatan yang lain. Hendaknya seseorang itu menutup aib dirinya. Juga pernah terjadi pada seorang perempuan. Ini pernah kita ceritakan. Kalau ini juga ini karena dia juga sudah, dalam hal ini dia hamil karena perzinaan yang dilakukannya. Sehingga dia datang kepada Nabi mengakui tentang perbuatan zina yang dilakukannya. Akhirnya dia disuruh untuk pulang terlebih dahulu sampai dia melahirkan. Setelah melahirkan dia datang lagi, disuruh pulang lagi sampai dia menyusui selesai 2 tahun. Setelah itu baru ditegakkan rajam. Nah, jadi kalau ini menunjukkan apa? Pengakuan satu orang itu sudah cukup untuk bagi hakim untuk menegakkan had. Nah, dalam pelaksanaannya boleh diwakilkan kepada orang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang penting untuk kita ingin sampaikan di sini yang tadi kita sebut bahwa kita sering untuk diminta sebagai wakil dari seseorang. Maka kita harus amanah. Kita harus amanah. Kita sering disuruh, misalnya disuruh oleh ustadz, disuruh oleh teman, disuruh oleh orang tua untuk mewakili beliau dalam melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, transaksi-transaksi tertentu, bentuk muamalah tertentu. Maka kita
harus amanah, artinya melaksanakan apa yang diminta oleh yang mewakilkan kepada kita itu dengan sebaik-baiknya, dan kita harus perhatikan kemaslahatan orang yang mewakilkan tersebut. Itu yang penting, jangan teledor, jangan sampai teledor. Karena ada sebagian santri diminta, kamu belikan misalnya belikan gorengan tempe misalnya. Ternyata pulang bawa ote-ote atau bakwan, di sini ote-ote. Bakwan, disuruh beli tempe, pulang bawa bakwan. Dalam pikiran dia ini lebih enak ini. Ya enak menurut dia, tetapi nggak enak menurut gurunya, kan seperti itu. Jadi dia mikir sendiri, ini menurut saya daripada tempe enak bakwan aja. Kemudian dia beli bakwan, padahal disuruh beli tempe. Lah ini masalah. Nah, ini masalah orang kayak gini. Dia mikir sendiri, merasa dia lebih pintar. Disuruh beli pulpen ini, dia pikir ini kalau ini kurang bagus ini, saya carikan yang ini saja. Nah, padahal apa yang dikehendaki oleh yang mewakilkan itu memang itu. Nah, dengan karena pandangannya kan berbeda. Nah, pandangan seseorang itu menilai sesuatu itu kan beda-beda, apalagi soal makanan. Lidah kamu beda dengan lidah saya. Jangan kemudian sok tahu, kemudian membelikan ini, misalnya saya tolong belikan nasi pecel. Wah, kamu bilang nasi pecel nggak enak, saya belikan ayam aja biar Ustadz senang misalnya. Malah nggak dimakan oleh saya sebab saya nggak makan ayam. Itu namanya kamu mikir sendiri. Disuruh beli A malah beli B, menurut kamu lebih enak. Memangnya yang makan kamu? Kan yang makan yang nyuruh itu, bukan kamu. Nah, ini meskipun uangnya kamu tambahi sendiri, ya tidak selayaknya seperti itu. Jadi kita ini harus terpercaya ketika diamanai oleh orang lain. Hadirin rahimakumullah, ini masih ada bab satu tapi hadisnya satu. Ini kita baca sekalian. Babul iqrari, utawi iki bab nerangaken iqrar. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala li Rasulullah, qala dawu li maring ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qulil haqqa walau kana murran. Qul ngucapa sapa sira al haqqa ing kang hak kang bener walau kana murran, lan senajan ana apa hak iku murran pahit. Sahahahu Ibnu Hibban fi hadisin tawil. Murran pahit itu bukan berarti kebenaran itu pahit, bukan. Nanti menganggap kebenaran itu pahit sehingga nggak usah kita berpegang kepada kebenaran karena kebenaran itu pahit, enggak. Tetapi berpegang kepada ucapan yang hak itu memang terkadang tidak selalu, terkadang itu menimbulkan masyaqqah untuk diri kita. Artinya ada hal-hal yang nanti membuat kita sulit ketika kita berbicara sesuatu yang benar. Apalagi kalau kita berbicara kebenaran itu di hadapan seorang penguasa yang zalim, itu akan lebih berat. Kalau kita berbicara kebenaran di hadapan orang yang sebaya, setingkat, selevel dengan kita, bukan sesuatu hal yang berat. Apalagi kita berbicara dengan murid kita, dengan santri kita, kita bicara sesuatu yang hak, bukan sesuatu yang berat, ringan-ringan saja, nggak ada bahaya untuk saya. Tetapi jika misalnya kita berbicara sesuatu kebenaran di hadapan seorang penguasa, yang penguasa itu nggak menghendaki kita berbicara kebenaran itu, maka ini sha'ab, ini fihi masyaqqah. Di sini ada hal yang berat, karena bisa jadi dia membunuh kita, bisa jadi dia akan menghukum kita, bisa jadi dia akan mempersulit kita dalam urusan kita, karena ucapan kita
yang benar itu yang tidak bisa diterima oleh penguasa. Tetapi Nabi mengatakan qulil haqqa walau kana murran. Sahahahu Ibnu Hibban fi haditsin tawil. Dalam hadis yang panjang. Hadirin rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Selanjutnya babul ariyah akan kita bahas dalam pertemuan berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.